Halo, selamat datang lagi di channelku. Kali ini aku bikin video karena ada beberapa pertanyaan dari teman kerabat di Indonesia yang tanya gimana sih sebenarnya keadaan pandemi di Jerman itu. Sebab kan di Indonesia mulai meningkat lagi ya. Kalau kalian penasaran, ikuti terus videoku ya. Kalau teman-teman di Indonesia kan juga sekarang lagi marak Omikron ya. Kalau di Jerman sebenarnya Omikron sendiri sudah mulai meningkat sejak awal tahun ini kan. 7 hari terakhir ini aja ada lebih dari 15.000 kasus di seluruh Jerman tentang Omikron. 15.000 tuh banyak karena kan warga negara Jerman nggak sebanyak di Indonesia ya. Nah terus tapi di sini pemerintah sini nggak langsung kayak di Indonesia langsung sekolah ditutup semua, terus anak-anak belajar di rumah semua, karena setelah dulu kita melakukan lockdown semuanya di rumah, itu kan bener-bener Jerman kan juga terpuruk juga ya, karena banyak di sini pekerja yang nggak bisa bekerja lagi kan, kecuali yang bekerja di seperti rumah sakit atau polisi, atau seperti suamiku dia kan kerja di pengiriman gitu kan, jadi nggak tetap harus masuk gitu. Kalau sekarang semuanya masih tetap masuk, sekolah pun juga masih tetap masuk, tapi anak-anak sekolah di sini setiap hari mereka harus dites corona. Jadi snail test tes cepat yang disogok hidungnya itu tiap hari. Kebayang nggak? Anak-anak sekolah kan SD itu yang umur 6 tahun ya, 6 sampai 12 tahun tiap hari harus tes. Sedangkan anakku yang masih TK yang di bawah 6 tahun dia 3 kali seminggu. Kebayang nggak dramanya di ibu-ibu rumah tangga atau orang tua di sini kalau setiap hari sebelum mereka berangkat harus dites dulu. Ini kalau nggak percaya, di rumahku itu sampai ada tes banyak sekali, tumpukan tes nggak karu-karuan dari sekolah, dari TK. Ini udah ini tapi semua ini gratis ya. Jadi ya kalian bayangkan di sini kita dikasih sama sekolah, sama TK, mereka dikasih dana untuk memberikan tes cepat ini gratis ke semua muridnya. Jadi kebayangkan berapa banyak duit yang dikeluarkan pemerintah sini untuk bisa menjaga supaya kita langsung bisa cepat beraksi ya bahasa Indonesia ya. Jadi kalau misalnya ada yang anak, kalau misalnya dia tes pertama itu sebelum masuk sekolah, jadi anakku yang TK itu orang tuanya harus di sini nih tanda tangan nih kayak gini. Coba itu nama anaknya ditulis, grupnya apa, jam berapa, terus positif atau negatif itu harus tanda tangan orang tua. Sedangkan yang anakku yang SD itu ini juga dapat kayak gini tuh, jadi ada tanggalnya setiap hari tuh, setiap hari sebelum mereka masuk ke dalam lingkungan sekolah itu, di halaman sekolahnya itu dites, dilihat dulu semua sama gurunya dia positif atau negatif, sudah bikin tes belum. Kalau dia nggak tes disuruh pulang lagi. Kebayang nggak stres di sini? Memang anak-anak tetap harus sekolah, tapi itu tadi balik lagi ke orang tuanya harus lebih banyak effort untuk ya pagi harus bangun lebih pagi, karena kan tes ini baru bisa dilihat 15 menit kemudian kan. Apalagi kalau anakku 2, jadi paling tidak aku dua-duanya itu harus tiap pagi harus nyoglokin hidung. Terus tadi anak sekolah itu, selain mereka itu dites belum masuk sekolah, mereka di dalam lingkungan sekolah itu juga harus selalu pakai masker, bahkan di ruangan kelas pun harus pakai masker. Nah, terus ada lagi aturan, ketentuan masker apa yang boleh, itu di sini juga sangat streng diaturnya. Jadi untuk anak-anak di bawah 6 tahun, mereka itu bisa boleh nggak pakai masker atau pakai masker anak-anak yang dari kain gitu. Itu diperbolehkan di tempat-tempat umum maksudnya, dan kalau mau masuk ke TK juga. Terus kalau anak-anak SD di atas 6 tahun sampai 12 tahun, di sini bukan SD ya 12 tahun, tapi dia masih masuk Grundschule, kalau di sini masih masuk sekolah dasar kan sampai kelas 12 ya. Itu anak-anak umur 6 sampai 12 itu boleh pakai masker yang kayak gini, masker operasi ya, yang biasa dipakai dulu. Masker yang dipakai operasi itu masih boleh. Tapi kalau anak-anak yang umurnya sudah di atas 12 tahun dan orang dewasa, mereka wajib menggunakan masker yang FFP2.
FFP cuma itu yang kayak gini, yang apa kayak apa ya ini, yang ada mancungnya gini. Jadi dia bahannya lebih tebal lagi dibanding yang kayak pakai apa operasi ini. Ya FFP2 itu kayak gini. Jadi kita sampai sedia masker di rumah, sedia tes corona tiap hari. Jadi setiap kali badan panas atau bersin atau batuk itu aja udah langsung dites. Soalnya juga sedikit banyak corona ini bener-bener bikin orang jadi takut di mana-mana ya. Kalau misalnya di tempat kerja kayak aku batuk-batuk gitu atau badanku panas gitu, bosku langsung ngomong gitu, sudah corona tes belum gitu. Jadi corona itu memang bener-bener bikin ya semua orang di mana-mana jadi jadi takut gitu. Terus satu lagi, kalau kalian pengen tahu gimana di tempat-tempat umum itu gimana perlakuannya corona di sini, ada aturan sekarang itu 2G 2G. Jadi mereka boleh geimpf atau genesen. Genesen itu artinya mereka sudah dia tidak divaksin tapi dia pernah kena corona. Jadi kan kalau di sini anggapannya udah pernah corona dalam waktu sekitar sampai 3 bulanan gitu dia masih kebal dan nggak akan kena corona. Jadi mereka boleh masuk ke tempat-tempat belanja. Terus kalau kita mau ke restoran, mau makan, kita kan selalu mesti pakai masker ya. Ditanyain dulu di depan pasti mana paspor vaksinnya. Itu harus tunjukin semua paspor vaksinnya sebelum makan gitu. Terus kalau di tempat belanja sih nggak ditanyain ya memang, tapi pakai masker itu harus gitu. Nah teman-teman, sampai segitu dulu ini ocehanku hari ini dan keteranganku tentang corona pandemi di lingkunganku ya. Dan secara khusus atau secara umum juga di Jerman hampir rata-rata seperti yang aku alami begini. Kalau ada pertanyaan tolong tulis di komentar, dan kalau kalian suka dengan videoku kasih jempol. Yang belum berlangganan tolong di subscribe ya, dan jangan lupa share. Dadah.